Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin kawan-kawannya berdoa. Silakan Siti. Tapi ini ya disebut baca doa yang besar di sini ilmu itu. Siapa? Siapa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli ilma warzuqni fahma. Amin. Kepada ketua kelas yang sudah memimpin teman-temannya berdoa, semoga dengan bacaan doa tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, kemudahan dan kelancaran di dalam proses belajar mengajar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita lanjut pelajaran, Ibu akan mengabsensi kehadiran anak-anak semua ya. Kalau Ibu panggil namanya, ingat ucapkan satu kalimat positif ya. Paham nak? Novita, Hari ini saya senang, Bu. Mutia, Bahagia, Bu. Adrian, Sangat senang, Bu. Salani, Sangat senang, Bu. Novita. Bahagia, Bu. Alhamdulillah semua kita dapat hadir berkumpul di kelas ini. Ini semua harus kita syukuri kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Itu semua kita manfaatkan dengan belajar bersungguh-sungguh. Kenapa? Supaya kita menjadi orang yang berhasil. Orang yang berhasil itu harus melalui jalan-jalan keberhasilan. Pepatah Arab mengatakan, tarjun najata walam tasruk masalikahu inna safinata lam tajri alal yabasi. Engkau mengharapkan suatu keberhasilan, tarjun najata walam tasruk masalikahu, tetapi engkau tidak melalui jalan-jalan keberhasilan itu. Inna safinata, sesungguhnya kapal itu, inna safinata lam tajri alal yabasi, tidak akan mungkin berlayar di pasir yang tandus ya nak ya. Kalau kita mau berhasil harus kita lewati jalan-jalan keberhasilan. Bagaimana cara kita berhasil? Kita harus datang ke sekolah. Setiap belajar harus ada selalu di dalam kelas. Itu cara kita melalui jalan-jalan keberhasilan. Harapan Ibu dalam proses pembelajaran hari ini, anak-anak tetap semangat, tetap fokus, tetap konsentrasi, aktif di dalam berdiskusi nanti. Siap belajar? Siap. Baik. Mengingatkan anak-anak kembali pelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang kompetisi dalam kebaikan. Siapa yang tahu apa arti kompetisi? Siapa yang masih ingat nih arti kompetisi? Apa itu ya? Berlomba. Kasih aplaus dulu. Kalau berikan contohnya kompetisi di dalam kebaikan, mana contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mana contohnya coba? Siapa yang bisa? Sholat. Mengajak orang sholat. Apa lagi? Lagi yang mana lagi? Bersedekah, berlomba-lomba di dalam bersedekah. Alhamdulillah anak-anak semua masih ingat pelajaran minggu lalu. Hari ini kita masuk materi tentang
iman, Islam, dan ihsan. Nah, iman, Islam, dan ihsan. Tetapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan. Anak-anak nanti bisa menjelaskan apa itu iman, Islam, ihsan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dalil-dalil terkait iman, Islam, dan ihsan. Nah, sekarang pertanyaan pemantik. Apa yang kalian pahami tentang iman? Siapa yang bisa? Iman adalah keyakinan yang teguh dan mantap dalam hati seseorang muslim terhadap Allah dan ada ajaran-ajarannya. Sekaligus iman mencakup kepercayaan kepada 6 rukun iman. Terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk kawannya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Saya. Melaksanakan ibadah wajib dengan taat. 2. Berakhlak mulia. 3. Menjalin hubungan baik dengan sesama atau hablu minan nas. 4. Menjaga lingkungan dan alam. Nah, kasih aplaus dulu untuk kawannya ya. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video. Anak-anak Ibu perhatikan ya, simak baik-baik videonya ya. Islam al-inqiyad bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam kita junjung segala hukum syarak yang Allah bagi melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa datang kepada kita, nak syariat yang Allah turunkan, kita junjung tak pada kita tak apa-apa. Kepada Islam, pada kita takbir Allahu Akbar, pada kita menerima tak apa, menjawab kata nak kepada segala hukum Allah. Apa makna ihsan? Dari video tadi yang kalian simak, apa yang kalian ketahui tentang iman? Siapa yang bisa? Nah, silakan. Iman adalah mendengarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan dan tingkah laku. Nah, kasih aplaus kepada kawan-kawannya dulu. Ya, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan dan tingkah laku. Pertanyaan satu lagi, coba Siti, berapa banyak rukun iman dan sebutkan? 6, Bu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Nah, terima kasih. Kasih aplaus untuk Siti. Selanjutnya Ibu akan membagikan kali anak-anak LKPD ya. Nanti di LKPD ini tugas kalian adalah membuat poster tentang boleh tentang poster iman atau poster rukun Islam, kemudian poster trilogi iman, Islam, dan ihsan, kemudian sama dalil-dalilnya. Ada itu tugas kalian ya, dibuat. Setelah dikerjakan berdasarkan kelompoknya, baru presentasi di depan ya. Siap? Siap. Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Ada di LKPD. Dibuat nak ya. Guru badan polisi.
Waktunya sudah selesai nak ya. Sekarang kalian presentasikan tugas kelompok kalian. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster yang telah kami buat tentang pohon rukun iman. Pohon ini melambangkan 6 cabang utama rukun iman yang merupakan fondasi penting dalam pelajaran Islam. 1. Akar pohon pada poster kami melambangkan keyakinan mendalam yang menjadi dasar rukun iman. Iman yang kokoh seperti akar menyokong seluruh kehidupan seorang muslim. Yang kedua, batang pohon mewakili kekuatan dan kestabilan dari keimanan. Tanpa batang yang kuat, cabang iman kita akan goyah. Ini menggambarkan keyakinan terhadap Allah sebagai pencipta yang esa, yang merupakan prinsip dasar keimanan. Yang ketiga, 6 cabang utama pada pohon kami menggambarkan ke-6 rukun Islam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar dan qadar. Setiap cabang ini kami buat tumbuh dari batang yang sama, menunjukkan bahwa semua rukun iman saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Yang keempat, daun-daun hijau di setiap cabang melambangkan keimanan yang terus tumbuh subur dan memberikan manfaat. Dengan iman yang kuat, Muslim dapat menghadapi berbagai tantangan hidup dengan penuh kepercayaan dan ketenangan. Dan yang terakhir, akhirnya buah-buah pada pohon melambangkan hasil dari keimanan yang kita amalkan sehari-hari seperti kebaikan, kesabaran, kejujuran, dan rasa syukur. Dengan poster ini, kami ingin menunjukkan bahwa rukun iman bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pohon yang tumbuh, iman kita juga harus perlu disirami dan dipelihara agar kuat dan memberikan manfaat bagi diri kita dan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin bertanya, kami membuka sesi pertanyaan. Apa makna dari batang pohon dalam poster yang menggambarkan rukun iman? Batang pohon dalam poster melambangkan kekuatan dan kestabilan dari keimanan. Tanpa batang pohon yang kuat, cabang iman kita akan goyah. Ini menggambarkan keyakinan terhadap Allah sebagai pencipta yang esa. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu untuk selanjutnya. Silakan kelompok 2 presentasikan tugasnya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon ini melambangkan 5 dasar utama rukun Islam yang menjadi fondasi bagi kehidupan seorang muslim. 1. Akar pohon pada poster kami menggambarkan niat yang tulus dan keyakinan terhadap Allah. Akar ini mewakili keyakinan bahwa Islam adalah agama yang lurus dan sempurna. Akar yang kuat adalah dasar bagi tumbuhnya iman dan pelaksanaan rukun Islam yang baik. 2. Batang pohon melambangkan kekuatan dan komitmen untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Batang yang teguh menunjukkan dedikasi kita dalam menegakkan 5 pilar rukun Islam. 3. 5 cabang utama pada pohon ini
kami mempresentasikan 5 rukun Islam, yaitu 1. Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Ini adalah dasar seluruh amalan kita. Salat adalah ibadah yang dilakukan 5 kali sehari sebagai bentuk komunikasi langsung dengan Allah dan peneguhan ketaatan kita. Zakat adalah menyisihkan sebagian bantu yang membutuhkan sebagai bentuk solidaritas sosial dan pembersihan harta. Puasa di bulan Ramadan adalah menahan diri dari makanan, minuman, dan perbuatan yang membatalkan puasa dari fajar hingga maghrib untuk melatih kesabaran dan ketakwaan. Haji jika mampu adalah ibadah tahunan bagi yang mampu ke Baitullah yang merupakan penyempurnaan rukun Islam. 4. Daun-daun hijau pada batang cabang tersebut melambangkan amalan perbuatan yang tumbuh dari pelaksanaan rukun Islam. Setiap kita melaksanakan rukun Islam, kita sedang menumbuhkan pohon kehidupan kita dengan amalan-amalan yang baik. Buah-buah yang ada di pohon kami menggambarkan hasil dari amalan rukun Islam. Dengan melaksanakan kelima pilar ini, seorang muslim akan mendapatkan pahala, kebahagiaan, serta berkah dari Allah. Buahnya adalah kebaikan, ketakwaan, dan kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Melalui poster ini kami ingin menyampaikan bahwa rukun Islam bukan hanya sekedar amalan lahiriah, tetapi juga harus disertai dengan keikhlasan hati dan niat yang baik. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Ayo, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Ayo, apa makna dari akar pohon dalam poster yang menggambarkan rukun Islam? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Andrea. Akar pohon dalam poster menggambarkan niat tulus dan keyakinan terhadap Allah. Akar ini melambangkan keyakinan bahwa Islam adalah agama. Yang lurus dan sempurna. Akar yang kuat menjadi dasar bagi tumbuhan iman dan pelaksanaan rukun Islam dengan baik. Sebagaimana akan mendukung kehidupan pohon. Keyakinan yang tulus adalah fondasi yang mendasari seluruh amalan seorang muslim. Apakah sudah puas dengan jawaban dari kami? Puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak sudah bekerja keras di dalam menyelesaikan proyek ini ya, proyek membuat poster. Tetap semangat, tetap rajin, jangan malas ya, selalu bersungguh-sungguh. Kedepannya hasil karya kalian ini alhamdulillah sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi ya. Ya. Sekarang kita akan membuat kesimpulan dulu. Semua sudah tampil ke depan. Sekarang kita mau buat kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan nggak di sini? Coba Mutia. Kesimpulan, setelah mempelajari pengertian iman, Islam, dan ihsan seperti mengidentifikasi dalil-dalilnya yang berkegiatan dengan kegiatannya, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga konsep ini merupakan pilar utama dalam ajaran Islam yang saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan. Iman merupakan dekat keyakinan yang tertanam
Muslim terhadap Allah dan 6 rukun iman yang lainnya. Islam adalah manifestasi dari iman tersebut dalam bentuk tindakan nyata melalui pelaksanaan iman rukun Islam. Sementara itu, ihsan adalah penyempurnaan yang menekankan kualitas dan ikhlasan dalam beribadah dan beramal dengan menyendiri kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis memberikan landasan yang kuat untuk memahami dan mengamal kegiatan Kaunsel ini. Terima kasih kepada Mutia, kita kasih aplaus dulu ya. Jadi iman, Islam dan ihsan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman artinya yakin. Yakin kepada apa? Yakin kepada Allah sama rukun iman yang lainnya. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, maka kita akan melaksanakan syariat Islam, yaitu rukun Islam yang 5. Mana rukun Islam yang 5? Membaca syahadat, sholat, naik haji bagi yang mampu. Nah, itu kalau kita sudah melaksanakan syariat Islam. Kalau kita sudah melaksanakan syariat Islam seperti sholat itu ada waktu-waktunya. Zuhur ada waktunya kita kerjakan, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, begitu juga sholat subuh. Semuanya itu sudah diatur waktunya, sudah ada ketentuannya. Dengan adanya ketentuan yang sudah diatur jadwal sholat itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang disiplin, pribadi yang disiplin, pribadi yang bertanggung jawab, sehingga kita memiliki akhlakul karimah. Akhlakul karimah inilah yang disebut dengan ihsan. Ya, dah paham semuanya nak? Paham. Dulu es breaking dulu biar kalian lebih bersemangat lagi ya. Es breakingnya itu sambung kata. Jika jawabannya berarti maka ya. Coba mulai dari Siti. Jika saya makan satu wali, Melina. Maka saya Fiona aku. jika saya tidur melandai. Maka saya bangun. Kamu tidur sama Alexa kayak ini. Ryan bu. Langsung lagi ya. Jika aku galau, kulir bu. Saya akan nangis. Saya akan nangis. Kalau dia galau katanya dia akan menangis. Ibu akan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba Mutia. Ilmu sangat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih kepada Mutia dan Sali, kita kasih aplaus dulu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menyampaikan materi yang akan datang ya untuk kita pelajari minggu depan, yaitu menganalisis hubungan antara iman, Islam dan ihsan. Nanti anak-anak Ibu pelajari apa itu hubungan antara iman, Islam dan ihsan, sehingga begitu pertemuan yang akan datang, anak-anak sudah tahu, oh saya akan begini, nanti saya akan bertanya seperti ini, gitu nak ya. Terima kasih.
Sebelum kita tutup, coba periksa dulu. Periksa dulu kiri kanan, depan belakang ada sampah nggak? Kalau ada dipungut dulu sebelum kita berdoa. Sampah sudah semua? Nah, sekarang ketua kelas coba pimpin kawan-kawannya berdoa dulu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.